udah ganti tahun aja nih. Beruntung banget ya kita bisa nikmatin hidup sampai detik ini. Dan lebih beruntungnya lagi, kita harus bisa lebih nikmatin masa muda kita dengan ngabisin waktu sama orang-orang terdekat kita. Kita bisa main, ataupun ngelakuin hal-hal yang nyenengin lainnya. Kita bisa kumpul-kumpul bareng, cerita sama teman-teman bareng, ngabisin waktu libur bareng. Dan tentunya satu, jangan lupa kita harus makan bareng dong. Nah, ngomong-ngomong tentang makan nih, kalian tahu nggak makanan yang dibawa ini apa? Oke, jadi ini tuh salah satu makanan yang dibuat di daerah kami. Kalau di daerah kami sih nama makanannya lembit teman-teman. Terus kalau di tempat kalian apa nih kalau boleh tahu? Nah, produk lembit ini tuh merupakan makanan yang diproduksi oleh Bapak Tasu dan istrinya yang mulai diproduksi kembali sekitar tahun 2016. Usaha ini tuh buat nerusin bisnis dari orang tua beliau. Biasanya lembit ini bisa buat cemilan atau juga bisa buat tangan untuk orang-orang yang lagi hajatan gitu. Dilihat-lihat sih cara buatnya gampang apa susah ya nggak sih? Kira-kira gimana cara pembuatannya? Ini nih, aku bakal kasih tahu ke kalian cara pembuatan lembit itu seperti apa. Pertama, ayak dan saring tepung tapioka hingga halus. Kedua, masukkan tepung terigu dan aduk hingga benar-benar merata. Ketiga, masukkan gula Jawa yang tadinya sudah dilarutkan dan santan, sambil diaduk-aduk hingga tercampur merata, lalu disaring. Keempat, beri pewarna makanan dan jahe untuk cita rasa. Kelima, panaskan cetakan di atas kompor dengan tungku besi. Keenam, tuangkan adonan sekitar 1 sendok ke cetakan, lalu tutup dan tunggu sekitar beberapa detik sampai adonan memadat. Lalu angkat dan bentuk dengan pola menekuk dengan tangan dan diamkan selama beberapa detik hingga mengeras dan dingin. Nah, gimana nih? Bisa nggak kalian buatnya kira-kira? Oke, dari hasil produksi lembit ini, pemilik usaha tentunya mengalami pasang surut pendapatan. Ya, walaupun menghasilkan laba, tapi kan karena dampak pandemi gini tuh, proses produksi dan penjualan yang mulanya seminggu bisa 2 kali, sekarang mungkin hanya 1 kali produksi atau bahkan nggak nentu. Dan karena usaha ini tidak memiliki karyawan, betul, karena hanya pemilik usaha yang menangani semuanya. Jadi memudahkan untuk proses pengendalian keuangan maupun pengawasannya. Karena hanya pemilik usaha yang tahu hasil pendapatan ataupun pengeluaran yang dipakai untuk kembali mengolah produk dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Kalau dilihat-lihat kayaknya perlu dicoba nggak sih? Pastinya gurih, enak, dan bisa buat teman cemilan favorit kalian.